Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum bihadzal majma' fi hadzal mawdi'. Nas'alullaha ta'ala ja'alana min ahli al-khairi bil khair. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati Syekhnafillah Ustaz Haji Muhammad Nurjansa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesehatan kepada beliau, juga dipanjangkan umur beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga pengurus Majelis Ta'lim Nurul Muflisin di Sabarus Jaya dan seluruh daripada rombongan Maulid, jamaah hadirin hadir dengan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita sama-sama kumpul, sama-sama duduk untuk mengambil manfaat dunia dan akhirat apa yang kita tuntut ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan pada sisa umur kita ini. Amin ya rabbal alamin. Qala sayyiduna al-imam al-allama Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fathil basair ikhwan. Berkata orang yang sangat alim, yaitu Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, di dalam kitab sidin karangannya Fathul Basair al-Ikhwan. I'lam anna hadzal din awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinahu la budda fihi min ilmin wa amal. Ketahuilah bahwasanya ini agama dari awal sampai akhir, baik yang zahir ataupun yang batin, maka tidak dipastikan itu tidak bisa pisah dengan ilmu dan amal. Jadi agama kita itu tegak lurus, agama itu kuat, agama itu lebih sempurna, tidak bisa lepas daripada ilmu dan amal. Fal ilmu wa in kana minhu ma huwa wasilatun fa huwa asluh wa daliluh. Karena ilmu itu adalah perantara orang itu bisa dekat dengan Allah. Kenapa jadi belajar bujur? Belajar. Nah, itu maksudnya masih wasilah. Dan ilmu itu juga adalah sumber orang mendapatkan ibadah yang istimewa di sisi Allah, ibadah yang bagus di sisi Allah. Asalnya sumbernya daripada ilmu, padaliluh, dan memberikan arahan. Ibadah kita lebih terarah karena ilmunya ada. Wa huwa lil mu'min waziruhu wa khaliluh wa huwa ila kulli khairin fid dunya wal akhirah. Bahwasanya ilmu itu bagi orang-orang mukmin ini sebagai wazir. Wazir itu kan kalau dalam istilah pemerintahan perdana menteri. Jadi keputusan yang paling bagus itu di tangan orang yang berilmu. Ilmu itu memutuskan segala kebaikan. Tiap kebaikan baik di dunia atau di akhirat itu adalah ilmu yang mengarahkannya, ilmu yang menjadikan sumbernya, ilmu yang menjadikan wazir atau perdana menteri. Ibaratkan kalau seseorang hendak berbuat kebaikan harus dipertimbangkan dengan ilmu. Makanya kan biasanya kalau menteri itu paling tinggi jabatannya perdana menteri. Jadi mengambil keputusan itu yang paling rujukan paling bagus ya ilmu. Seakan-akan dia perdana menteri, padahal kan dia perdana menteri, Pak. Seakan-akan
Kalau seseorang itu mendapat perintah dari menteri, lawan perdana menteri, mana tingginya? Tinggi perdana menteri kan? Nah, itu juga ilmu ini adalah rujukan yang paling bagus. Kada sembarangan lo berpikir, kada yang asal-asalan enggak ada. Harus dengan ilmu. Manhajuhu wa sabiluh, metode atau cara jalan ibadah kepada Allah. Bal huwa liman qasada bihi wajh Allah. Bahkan orang yang ingin bermaksud ibadah itu karena Allah, wasadaqa fihi ma Allah, dan memang benar-benar sesuatunya itu disertai dengan Allah. Afdhalul ibadah. Ini paling ibadah yang dia dapatkan dengan sebab ilmu. Jadi kalau orang itu beribadah tujuannya karena Allah, hendak pas bujur, ada kawam ada ilmu. Karena seseorang yang ingin beribadah tujuannya karena Allah, kalau tanpa ilmu, ada bakal bisa. Tapi kalau orang itu diberikan ilmu, beribadah karena Allah, tahu caranya. Nah, Pak, misalnya setiap ibadah yang kita lakukan, yang pertama ini adalah perintah Allah. Misalnya kita sembahyang, yang memerintahkan kita siapa? Allah. Karena kita tunduk dan taat dengan perintah Allah, berarti kita sholat tadi karena Allah, bukan karena mintuha. Yang lain orang karena Allah lan mintuha itu lain. Tak paksa sembahyang, masang tapi kita berujo gara-gara karena mintuha. Takutan kalau ada dari mintuha lagi. Tanyana macet kan yang minta menunjuki aku ya. Karena ada tiap bulan mintuha menunjuki. Ada sembahyang di hadapan mintuha, bacaan sakit. Nah, berarti ini sembahyang bukan tunduk dan taat karena Allah, tapi karena Nah, itu salah satu contoh mudah orang yang beribadah itu bukan karena ilmu. Ini kan tahu karena bujur karena Allah itu ada tahu. Jadi tadi sembahyang karena mintuha, berarti ada bujur sembahyangnya. Karena mintuha itu luput sudah ibadahnya. Makanya tadi orang yang ibadahnya itu bujur dengan ilmu. Ibadahnya yang memang tulus karena Allah dengan ilmu. Bahkan kita tuh salah juga ibadah, hendak dipuji orang, hendak disanjung orang, itu sudah nyata salah. Karena ini sudah tahu tata cara ibadah yang benar, tulus karena Allah, maka dia bisa mendapatkan predikat afdhalul ibadah. Orang yang beribadahnya paling afdal. Fama ubidallahu bi syai'in afdhala min fiqhin fiddin. Tidak ada penghambaan atau ibadah kepada Allah apa juga pun yang paling utama daripada fiqhin min fiqhin. Orang yang mau memperdalam belajar ilmu agama. Jadi ibadah itu kan banyak. Selain ibadah kewajiban, misalnya baca Quran, misalnya lagi bersedekah, misalnya lagi berzikir, misalnya lagi sembahyang sunat, misalnya lagi puasa sunat. Jenis ibadah lah. Sambat aja ibadah itu. Ibadah apa? Yang paling afdal adalah ibadah orang yang memperdalam ilmu agama. Nah, di sini disebutkan fama ubidallah. Tidak ada ibadah kepada Allah apa juga pun yang melebihi daripada orang yang memperdalam ilmu agama. Artinya
orang nang mengaji, orang nang menuntut ilmu, orang nang hadir di majelis taklim, itu adalah paling ganar ibadah. Umpamanya orang hadir majelis ilmu 1 jam, mengaji sejam, mana ganar pahalanya? Ganar hadir di majelis. Padahal di majelisnya hanya mendengarkan saja. Awaknya kada bergerak, untungnya kada bakarimut, duduk saja mendengarkan, kada uyuh tuh. Tapi ibadahnya paling ganas, ibadahnya paling afdal. Wa nafaqihun wahidun ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Orang yang mau memperdalam ilmu agama, satu orang ini sangat sulit terhadap setan daripada orang yang 1000 ahli ibadah. Kenapa? Jadi setan itu sangat sulit menggoda orang yang katujuh mengaji ilmu, katujuh duduk hadir di majelis tangarih apa? Dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Karena orang ahli ibadah itu mudah ditipu oleh setan. Setan mengaku Tuhan percaya, setan mengaku wali percaya. Biar setan kampinan dulu lawan aku. Sedangkan setan tadi berubah wujudnya seperti ulama besar, ulama yang terkenal. Pinandu benar kami. Pian ulama nang masyhur, ulama nang di mana-mana ada. Di TV ada, di medsos ada. Pengajian banyak orangnya, ulama terkenal pian. Banyak pengikutnya. Nah, jadi setan, jika sudah tahu lawan aku, kau mau menurut lawan aku. Bertanya lah pandiran kok. Ujar nang ahli ibadah tadi, karena pian sebagai ulama besar banyak pengikut, apa jar pian ulun percaya. Nah, jar setan yaitu ikam sudah cukup sembahyang, kada perlu lagi sembahyang. Aku nih menyasar pengikut kok sembahyang kan tidak artinya ampe nih sembahyang. Nangaran sudah percaya, ampun, ada sembahyang. Nah, ini orang mudah tertipu oleh setan. Kenapa? Karena jahil, tahu ibadahnya, untuk ilmunya kada. Nah, jadi setan ini lebih sulit baginya menggoda, menjurumuskan daripada 1000 orang ahli ibadah. 1 banding 1000, bayangkan. Karena orang ahli ibadahnya kada tentu ilmunya ada. Bisa luput keumuran ke ibadah. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala ghairihi. Keutamaan orang yang punya ilmu dibandingkan orang ahli ibadah ini sama seperti keunggulan Nabi terhadap yang lain. Nah, jadi kalau orang itu ibadah aja dibandingkan orang yang berilmu ibadahnya sedikit saja, tapi karena bujur pun orang niatnya bujur, makanya lebih afdal daripada ahli ibadah. Seperti halnya Nabi dibandingkan yang lain. Antara orang yang alim dan ahli ibadah itu sama seperti Nabi lawan yang lain. Saking tingginya kedudukan ilmu. Wa man nala al-ilma wattaqallaha bihi faqad nala asyrafa manazil al-fadl was sa'adah. Barang siapa yang mendapatkan ilmu, setelah dia dapat wattaqallaha bihi, dia terus berusaha untuk takwa dengan sebab ilmunya.
Nah, makanya orang takwa yang sempurna tidak bisa kecuali dengan ilmu. Takwa, tapi bujurah takwanya, sempurnakah takwanya, kuatkah takwanya? Kalau tanpa ilmu itu mustahil. Jadi kalau orang itu benar-benar takwa kepada Allah, takwa yang sempurna, pasti dia punya ilmu. Makanya tadi di sini disebutkan wattaqallahu bihi. Bihi itu ya dengan ilmu. Jadi cari dulu ilmunya. Hanya kita itu bertakwa kepada Allah dengan menggunakan ilmu tadi, sehingga ilmu kita dapat, ibadah kita bujur, sembahyang kita bujur, puasa kita bujur, berzakat kita bujur, berhaji bujur. Kenapa? Dengan ilmu. Tahun yang ini diharamkan Allah, ini nak ada baik. Kenapa? Ilmu. Jadi takwa seseorang itu sempurna. Kalau orang hendak dapat derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, nggak ada ilmunya, sangat sulit mendapatkannya. Wa khairun nas fil jahiliyah khairuhum fil Islam idza faquhu. Sepaling bagus manusia pada zaman jahiliyah khairuhum fil Islam. Yang dari terpilih dari mereka pada agama Islam apa? Idza faquhu, apabila mau memperdalam ilmu agama. Jadi ibaratkan zaman kapanpun, baik zaman sebelum Islam, nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu membawa agama mereka, syariat dari Allah. Dari kalangan mereka, orang-orang umat terdahulu itu siapa mereka? Idza faquhu, apabila mau belajar ilmu agama. Jadi siapapun orangnya, kalau mau menuntut ilmu, berarti itu sudah bukti kemuliaan seseorang. Intah. Waqala al-Imam al-Arif billah Ahmad bin Hasan al-Attas nafallahu bih. Berkata Habib Hasan al-Attas, Ahmad bin Hasan al-Attas, idza tasa'a ilmul insan ittasa'at ma'rifatuh. Apabila luas ilmunya, banyak ilmunya bagi manusia, maka luas juga pengenalannya kepada Allah. Karena orang yang tinggi ilmunya tuh makin merasa rendah di sisi Allah, makin merasa hina di sisi Allah. Bukan merasa Pak alimnya berarti luput. Orang yang punya ilmu tuh makin merasa jahil di hadapan Allah. Wa idza tasa'at ma'rifatuhu ittasa'a mashhad. Apabila orang itu luas pengenalannya, maka luas juga wawasannya. Wa idza tasa'a mashhaduhu ittasa'a syuhuduhu. Apabila luas wawasannya, luas juga penyaksiannya atau pengalamannya. Karena orang yang luas ilmunya itu sudah bisa merasakan manfaat-manfaat ilmu. Hidup inya lebih tenang dengan ilmu. Inya hidup bahagia dengan ilmu. Inya rame lawan jiran dengan ilmu. Inya akur lawan keluarga dengan ilmu. Ilmu itu membawa ini hidup bahagia. Artinya tergantung keluasan ilmunya, maka dia akan merasakan manfaat ilmu itu. Itu dengan pengalaman. Wa idza tasa'a syuhuduhu ittasa'a madadu. Apabila luas pengalamannya ataupun sesuatu yang dia rasakan manfaat dari ilmu, ittasa'a madadu, maka berlimpah juga madad dari Allah.
pertolongan dari Allah. Menjadi kita tinggal menikmati aja. Allah tuh baru memberi rezekinya nyaman, hidupnya nyaman, keluarganya nyaman. Tapi perlu perjuangan. Mana dasarnya, mana awalnya? Ilmu. Qala Imam Suyuti rahimahullah fi kitabih al-Iqlim. Berkata Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Iqlim, di qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa 'allama Adama al-asma' kullaha, memberikan ilmu, mengajari oleh Allah akan Nabi Adam nama-nama semuanya. Jadi Nabi Adam ini ilmunya langsung dari Allah. Makanya iblis itu disuruh oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam, karena Nabi Adam ini ilmunya langsung dari Allah. Ada saat belajar langsung diberi oleh Allah. Tahu nama-nama seperti ini laut, ini bumi, ini asin, ini manis, semua kata-kata kalimat. Tapi iblis ketika disuruh oleh Allah, menyebabkan kalimat iblis inilah wani membantah dengan Allah. Itu sialnya iblis. Kalau banyakkan ilmu, kalau luasan ilmu, kealimannya kita sampai-sampainya berani menentang Allah. Karena dia merasa gurunya malaikat. Ujar Allah hal sepele aja, menyuruh menghormati Nabi Adam, itu aja. Tapi dia merasa orangnya merasa tinggi sudah, si iblis. Ada si iblis. Ana khairun minhum, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis, aku ini lebih baik daripada ini, wahai Allah. Dia diciptakan ulun daripada api, sedangkan si Adam dari tanah. Kenapa? Jadinya merasa mulia. Karena tanah itu tempat pijakan. Tanah itu anaknya di bawah, tempat dijajah. Aku dari api lebih mulia karena bisa memberikan terang. Api kan mau di bawah, angin betis. Anaknya api itu di atas kan. Orang Rasulullah itu mau di bawah itu. Angin silawar. Nah, jadi Rasulullah itu kan anaknya di atas. Hanya merasa terbuat daripada api, merasa diciptakan daripada api. Jadi si iblis ini begitu sombongnya akan hendak menghormati Nabi Adam. Padahal namanya roh Allah, walinya ini namanya menentang Allah. Limpatnya, ujarnya si iblis, si Adam, engkau ciptakan daripada tanah, aku daripada api. Ada enggak? Iya, Allah Ta'ala di orang murkanya alam iblis. Sehingga iblis ditetapkan sebagai orang yang paling dilaknat di muka bumi ini. Orang terlaknat. Makanya melaknat iblis itu boleh aja. Tapi kan tidak keidahnya juga enggak. Tapi secara hukum boleh. Iblis laknat aja. Nah, boleh. Tapi kita saudara beriman ada boleh kayak apapun kelakuannya. Ada boleh kita melaknat. Kayak apa aja menjuntan ayam kita. Besar laknat maring ayamnya ada boleh. Atau kami di Balatar. Orang dengar mah kami di Balatar. Anjing Balatar, besar laknatnya jarang kami di Balatar kok. Ada boleh melaknat. Tapi kalau iblis boleh dilaknat.
Setan boleh dilaknat, Abu Jahal boleh dilaknat. Karena apa? Abu Lahab boleh dilaknat. Orang-orang yang terlaknat sudah. Yang di dalam Al-Quran kayak Fir'aun boleh aja. Kenapa? Karena mereka sudah dinyatakan dalam Al-Quran orang-orang terlaknat. Jadi ada beberapa golongan yang boleh dilaknat. Tapi kalau saudara muslim kita yang berbuat maksiat jangan dilaknat-laknat. Nah, ada boleh. Nyamunnya didoakan dengan laknat bebangat. Orang tuh mau aja maharo-haro di kampung dilaknat, disumpahi bebangat. Coba doakan dan tobat. Habisnya. Ada sekong nang kabul ya. Amin di malaikat. Kabul. Tobatnya ada lagi yang dengar dengan sebab doa orang banyak. Nah, jadi kalau ada nampi nama lain di kampung jangan dilaknat. Doakan doa kebaikan. Doakan doa tobat kepada Allah. Nyampe seorang ranai juga. Namun dilaknat, disumpahi bebangat. Faqad nala asyrafa manazil al-fadil was sa'adah. Jadi orang-orang yang punya ilmu itu pasti hidupnya nyaman. Lama aradallah izhara fadil adam lam yudhiru illa bil ilm. Manakala menghendaki oleh Allah menampakkan keutamaan Nabi Adam, tidaklah nampak kecuali dengan ilmu. Karena sudah di Al-Quran wa'allama Adam al-asma' kullah. Artinya Nabi Adam ini tahu orang yang berilmu, sehingga disuruh oleh Allah untuk menghormatinya. Malaikat saja langsung menghormati. Tapi yang si iblis ini nak ada mau. Kenapa jadi dihormati? Karena dengan ilmunya Nabi Adam alaihissalam. Falau kana fil imkani syai'un afdala min al-'alim kana yadhharu fadlihi bidzalika syai' la bi'ilm. Jikalau ada yang mungkin sesuatu apapun lebih afdal daripada ilmu, maka menampakkan keutamaan Nabi Adam tadi dengan selain ilmu. Tapi ada la bi'ilm. Jadi paling nampak kepada Nabi Adam itu karena ilmu beliau langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika amara al-malaikata bis-sujud. Nah, demikian juga Allah memerintahkan kepada malaikat dengan sujud penghormatan bagi Nabi Adam di ajli fadilatil ilm. Karena Nabi Adam orang yang berilmu. Nah, jadi wajar malaikat menghormati Nabi Adam dengan tunduk penghormatan. Begitulah karena Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Jangannya Allah Ta'ala kadang memberi ilmu Nabi Adam, malaikat mungkin kadang menghormati. Tapi ini pertama diperintah dari Allah, yang kedua alasannya karena Nabi Adam punya ilmu. Maqalat Tayyibi afadat hadhihi al-ayat anna al-ilma al-lughah fawqa al-tahalli bil ibadah. Jadi yang di sini ada asma, hanya kata-kata. Makanya annal ilma lughah, ilmu bahasa saja itu sudah mulia. Fawqa tahalil ibadah, fa kaifa ilmu syariah. Ini ilmu lughat yang ada kaitannya dengan ibadah. Hanya sebatas nama-nama. Sudah dianggap alim nih Nabi Adam. Bagaimana seandainya dengan ilmu syariat? Kita ilmu lughat itu ya aja nang kayak
balaghah, mantik, ilmu nahwu, saraf. Kan tidak kaitan lawan bodoh kan tidak. Ilmu nahwu, ilmu saraf, mantik, balaghah itu kan tidak kaitannya dengan puasa, masalah zakat kan tidak. Itu sudah mulia, apalagi dengan ilmu syariat. Ilmu syariat ya, terutama fikih. Namanya syariat. Syariat itu kan aturan dari Allah. Nah, makanya ada ilmu fikih. Ilmu fikih ini mengandung syariat. Nang halal, nang haram, fikih urusannya. Nang sah, nang batil, fikih urusannya. Sah batilnya, haram kadanya, fikih. Sah kadanya, fikih juga. Makanya fikih itu kan dibagi 4. Rub'ul ibadah, rub'ul munakahat, rub'ul muamalat, munakahat hanya munjiat. Itu fikih terbagi 4, semuanya syariat. Rub'ul ibadat itu masalah ibadah kita aja, masalah wudu, masalah tayamum, masalah sembahyang, masalah yang membatalkan sembahyang. Itu semuanya ibadat yang membahas. Ada lagi 1/4 daripadanya fikih itu muamalat. Urusan jual beli nang bujur kayak apa dalam agama. Urusan sandang menyanda, kontrak mengontrak, sewa menyewa, ada hukumnya. Pinjam meminjam, ada hukumnya. Kita semuanya lengkap. Itu syariat dari Allah. Awam kontrak kayak apa? Syuf'ah, ya, 20 syuf'ah, artinya orang nambah kongsi. Masih dalam satu bangunan syuf'ah itu karenanya ada sepitak yang membatalkan, ada haknya di situ, ada aturannya. Jadi kalau syariat itu mengatur, sudah diatur, nyaman, sabar taat. Ada pegangan memang diatur. Karena pulang ada rukul munakahat, itu membahas masalah nikah, talak, urusan warisan. Itu semuanya hukum ada. Jadi pegangan itu ada. Jangannya hukum apa waris itu tidak apa abut benar masing-masing anak menguasai. Tapi kita dalam Islam ini ada sudah bilanya anak lalakian bagiannya seini, anak bebinian bagiannya seini, nang laki mati bagian bini seini, mengisi anak seini dapat, mengisi anak seini dapat. Jadi nyaman, ada aturan. Kada bakalahian lagi karena apa? Nang dipegang hukum Allah. Jadi nang ini anak menguasai kada kawan. Ini nang hukum syariat. Hukum waris mawaris. Kita sebagai dangsana ini lalakian 2 bahagian, bebinian sebahagian. Itu sudah hukum Allah. Jadi kada kawan lagi nang anak kang perahan. Sudah ada bahagiannya, itu sudah ada nyamannya kita ini. Semuanya diatur supaya jangan bakalahian. Ini jangan bakalahian itu karena serakah. Itu aja. Karena serakah. Anak banyak dapat. Sudah ilmu faraid, ilmu hukum Allah sudah menyatakan demikian. Ilmu faraid itu ambilnya Quran juga. Hukum dari Allah. Jadi kalau kita menggunakan faraid, berarti kita menghormati hukum Allah. Sudah digunakan ilmu faraid, sudah tahu bagian-bagiannya, hendak bagian, ayo bahno ada. Aku pokok rata aja, aku tuh nyaman hidup dan saat saya itu sakit. Nang bebinian berdua aja sakit, karena hidupnya pas-pasan. Nang sanak saya kumne, lalakian. Karena banyak, kalau ini 2 bahagian. Ayo bagi urus secara faraid. Lalakian. Karena 2 bahagian, misalnya dapat 200 juta, 400 juta lalakian.
Bebinian tadi separuh 200 gram. Ada 400 gram. Jadi misalnya harta warisan itu 800, lalakian 400, bebinian 200. Kalau orang tuh 2/3 kan biasanya ada hukum-hukum faraid. Tapi kalau seekong aja bebinian biasanya itu 1/2 dari lalakian. Untuk urusannya faraid. Udah bebinian beekongnya 2/3. Bila seekong ya separuh daripada lalakian. Di dalam sana dapat ada karena ada anak lalakian ada dapat. Ya, sudah diatur. Jadi kan dia lagi bakal hadiah. Ayo coba wani. Nah hukum Allah. Wajar nang sana si mayat, aku dapat 2. Sedang nih faraid kada dapat. Nya ada anak lalakian. Udah ngarang anak laki ini jaga tugasnya sudah. Nang lain tuh lang dalimbing sebertengah juk bertan. Kecuali dang saraknya juga dapat atau kaitannya. Nanti hukum Allah sudah. Saya menhendak secara keluarga tadi ini sudah dibagi hukum syariat. Hanya raba keluarga ujar lagi tadi, ayo aku bagi rata sebertan lawan nang sanaku bebinian. Jadi dibagi rata. Nah, itu ngarannya hukum Allah ada orang hukum keluargaan. Menghormati hukum Allah itu yang bagusnya dalam syariat. Ada yang langsung ada aja kita bagi aja bertaan aja bagi rata. Ada yang mau jadi bujur aja hormati dulu hukum Allah. Ketakun nurul lawat guru-guru ahli faraid berapa nah bagian kami ini ya sudah berarti kami secara keluargaan yang bagi hukum Allah dulu. Nah, nang keempat rukul munjiat. Ini munjiat ini syariat Allah juga. Misalnya kalau seseorang nang masih bujang berzina, apa hukumannya? Ditambuk. Bilanya sudah kawin, akhir zaman bilang sudah hampir fitnah terjadi di mana-mana. Orang berzina sudah kawin, sudah berarti sudah begini. Nah ini istilahnya ada pelakor atau nang banget bener pebinor mengambil bini orang. Orang itu sudah ada lakinya dan kada cerai. Yang dirga dirabutinya ini nangan alhan pada berzinah lagi. Amun ini berzinah lawan pelacurnya dosa zina. Tapi menemani bini orang ini banget berzinah lagi. Nah ini akhir zaman banyak terjadi sudah itu. Seorang ada laki, ada namun jadi laki yang lain akun di bawahnya. Mana nak di bawahnya? Khawatir lah mana. Nah, kan padahal laki seorang ada. Ini bahagia yang luar biasa. Nah kalau hukum munjiat, hukum Islam, syariat Allah. Orang yang berzina yang sudah kawin hukumannya rajam supaya nang lain melihat ketakutan. Tapi hampir-hampir tadi memang dihujam. Cuman itu hukum Allah. Ada cuma istilahnya hampir-hampir tidak. Ada cuman hampir-hampir tidak. Makanya maling ukurannya sampai nisabnya menjentan berapa gram emas. Di sini sekian. 30 gram lebih nyaman juntan. Nah, apa hukumannya? Panggal tangan. Ayo.
Ini karena hukum syariat. Ujian. Jadi jangan coba-coba itu orang kafir memandangkan Islam ini kejam. Padahal ada. Biar seorang karena hukuman berat, yang lain berpikir 10 kali, anak hilang tangan, ayo lanjut tangan. Namun kita apa deh jenengan saya. Ini hukumannya kada berat, ada nang seharinya keluar. Sehari 2 hari keluar. Jangan dijarah. Kada dipanggil tangan. Sudah jangan korupsi kita. Jadi istilahnya hukum Allah itu sebenarnya adalah rahmat, supaya orang berpikir 2 kali untuk menggawi nang kada baik karena hukumannya berat. Nah itulah namanya syariat. Fa'idatun Zakar al-Allamah Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad. Ujar sini dalam kitab Zadul Ma'ad, anal ilma min asbabi syarih sadr, bahwasanya ilmu itu salah satu penyebab lapangnya dada. Qala fa innahu yashrahu sadrahu yasi'u wa yakunu awsa' min ad-dunya. Karena orang yang lapang dada itu luas hatinya, wa yakunu awsa' min ad-dunya, bahkan lebih luas daripada dunia. Ya nang orang tuh hidup nyaman, hidup lapang ya. Asitu kemarin senang, bahagia, duduk senang, berdiri senang, berabah senang, hatinya gembira. Tapi kalau orang nang hatinya sempit, berdiri, berduduk, asitu kemarin gelisah, asa sempit dunia ya. Merasanya asa sempit dunia, kada tenang pikiran. Ini disebabkan karena orang tersebut hatinya penuh dengan dunia. Wal jahlu yurithu dayqa wal hasra wal hibs. Sedangkan orang yang jahil, kada tahu-tahu dengan ilmu, kada mau sedikit pun peduli dengan ilmu, kada tagarak hatinya menuntut ilmu, maka kejahilan yang tadi yurithu dayqa, mewariskan ini itu sempit hati, menyebabkan hatinya gelisah. Wal hibs, rasa di penjara. Hati rasa terpenjara tuh ya paling kurangnya aja tuh merasakan tuh. Ini kebiasaan orang hati terpenjara, orang yang hatinya sempit, itu ada sesuatu yang diinginannya ada awak tercapai. Nang kadida urusnya dengan akhirat. Itu tuh kebiasaan hati sempit. Terlalu fokus lawan dunia, nang gak ada hubungannya dengan akhirat, itu orang-orang yang hatinya sempit. Padahal dia sing banyak kan, tapi masih gelisah hidup. Duit sing banyak kan, baru 40 miliar, tapi muak masam. Tadi dia cahaya hidup itu kan tidak, gembira hidup itu kan tidak. Kenapa ya? Di dalam bisnisnya ada kerugian. Padahal ruginya ada banyak. Tapi nangaraninya rasa sayang benar lawan hartanya tadi, rugi sedikit menjadi pikiran lawaninya. Karena saking kuatnya memikirkan rugi sedikit tadi, sehingga hatinya taubat sempit. Jakanya ini ada jahil, pasti kan mau sempit hatinya. Hati-hati ya orang-orang sempit hatinya pada mau hadir menjadi salim. Makanya tertawa terus kayaknya. Mana-mana hadir majelis tertawa terus, hatinya lapang. Fakullamat tasa'a ilmul abdi insyara satur wa tasa'a.
manakala luas ilmunya seorang hamba, maka lapanglah dadanya, tenanglah hatinya, bahagialah, artinya banyak gembiranya pada sedihnya. Itu orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Kalau jahil banyak sedihnya, setomat benernya gembira, tapi banyak sedihnya. 24 jam itu 20 jam sedihnya aja, 4 jam jadi gembira. Itu kan taburing bener aja di bahagia. Mulai sahadal kulli ilm. Baril ilmu muwarithu an Rasulullah sallallahu. Karena ilmu itu adalah warisan dari Rasulullah SAW. Itu nama orang tuh senang ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Ilmu itu sumbernya dari mana? Sahabat dapat ilmu dari mana? Tabi'in dapat ilmu dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Jadi orang itu dapat ilmu berarti dapat warisan dari Nabi Muhammad. Itu simpelnya. Setiap orang yang dapat ilmu pasti dapat warisan dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mewariskan ilmu. Wa huwa ilmun nafi', yaitu ilmu bermanfaat. Imam Haddad mengatakan dalam kitab, ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu yang kita kenal lebih luas, lebih kenal kepada Allah. Itu ilmu bermanfaat. Ilmu yang menjauhkan kita daripada terlalu cinta lawan dunia. Itu ilmu bermanfaat. Kau mengontrol diri itu supaya jangan terlena lawan dunia, jangan asyik lawan dunia. Asik-asik aja kan, tapi jangan terlalu asyik. Terlalu asyik itu yang paning. Kali dulu ingat akhirat. Fa ahluhu asyraqun nas sabra. Jadi orang ahli ilmu itu, orang yang dapat ilmu bermanfaat itu, orang yang paling lapang hatinya, orang yang paling gembira hidupnya, karena banyak dia dapat dari warisan Nabi Muhammad SAW. Wa usa'uhum quluban, orang yang paling luas hatinya. Wa ahsanuhum akhlaqan, orang yang bagus akhlaknya. Jadi orang berilmu itu efeknya mau kademonya pasti bagus akhlaknya. Nyata kok dia ada bagus akhlaknya, berjalan pada mau mencangi orang kiring-kiring mata. Ya berilmu akhlaknya jadi bagus ya. Ini berilmu sama ti orang ada tahu urusannya. Malah mendoakan kebaikan. Itu ilmunya. Akhlaknya jadi bagus, sifatnya, budi pekertinya jadi bagus. Kenapa? Karena ilmu tadi. Wadiyabuhum Aisyah, orang yang paling senang hidupnya. Akhirnya itu kan paling senang. Ini yang merasakan senang, gembira seseorang itu hidup. Ininya juga bukan dari pandangan orang. Kalau pandangan orang tuh bisa meleset. Nyamannya itu ya, saraba ada, tak lihat. Padahal handphone orang itu sekali diteliti artinya habar bin habar kurang dalam. Jarinya segitu banyak berita tidak ada masalahnya. Berjual semalam rugi barang menutupi hutangnya. Jadi nang kelihatan bina banyak duit tuh banyak hutangnya juga. Si Bintu melihat semalam kan bina kaot aja. Padahal dilihat secara mata rumahnya ganal, duitnya banyak, motornya bagus, tapi hampir separuh hutang aja. Baru lagi barang nang ditipu orang. Iya nang tak umur, iya nang sedih.
Jadi merasakan nyaman hidup tuh ampun diri juga. Tapi di kitab sini mengatakan mohon hendak hidup gembira, hendak hidup senang, banyak-banyak menuntut ilmu. Karena semakin banyak yang kita dapat menuntut ilmu, semakin sering kita menuntut ilmu, semakin banyak warisan dari Rasulullah yang kita dapat, yang menyebabkan hidup kita jadi nyaman, hidup kita jadi tenang. Qala min asbabi syarri sadri wallahu a'lam. Wa'lam anna lil awradi atharan kabiran fi tanwiril qalbi wa dhabatil jawarih walakin la yazharu wa yata'akkadu illa inda al-muwadhabati wa tikrari fi'li kulli ma warada minha fi waqtin yakhussuhu. Bahwasanya wirid arti wirid itu amalan yang selalu kita baca, wirid ngaranna. Atharan kabiran, mempunyai magnet yang begitu luar biasa, mempunyai energi yang begitu luar biasa. Kenapa? Fitanwiril qalbi, pada menerangi hatinya. Jadi wiritan itu mengolah hati kita tarang. Maksud tarangnya tadi bahagia hidup. Tarang hati. Ada hendak tapi kira maksiat, tarang hati. Kada hendak mengzalim orang, tarang hati katanya. Ini kada hati itu mau muli orang tapi mengzalim orang ada hati. Wadabatil jawarih. Nah, makanya dan menjaga daripada anggota tubuhnya. Jadi wirid itu sebenarnya yang kita baca, wirid apa aja yang kita rancak membaca. Bilanya baca Quran terus menerus, wiritan Quran ngarannya. Bilanya ratib hadat dibaca terus, ngarannya orang ini membaca wirid ratib hadat. Atau hanya membaca maulid rancak seminggu sekali dibacanya, berarti wiritannya salawat maulid wiritannya. Nang nyata benar dahulu tuntung sambahyang berwirid, itu nyata benar dahulu. Nang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ayat kursi dibaca, hanya berdoa. Nah itu artinya wirid juga. Bila hendak boring membaca Fatihah 4 ditiupakan ke seluruh tubuh, wirid juga ngarannya. Jadi wirid itu amalan nang kita baca terus menerus, wirid. Wirid namanya itu wirid salawat, wirid Quran, wirid zikir. Jadi nangarnya wirid itu sangat memberi bekas, sangat dahsyat magnetnya pada menerangi hati dan menjaga anggota tubuhnya. Dengan wiridan tadi terjaga anggota tubuhnya, kada hendak berbuat maksiat. Walakin la yadhhar itakat illa. Nah, tetapi nangaran wiritan ini kada mengawar auratnya. Jakanya ibaratkan rasa itulah buah tuh. Ada masak bujur, nah apa rasanya? Masam. Nah kayak itu juga wiritan itu, amun kada bujur-bujur dirasakan orang yang pembacanya, illa indal muwadzabah, kecuali manfaat yang begitu luar biasa. Wiridnya tadi membacanya muwadzabah terus menerus. Jadi manfaat wirid itu tergantung yang baca. Bilanya sedikit membaca atau satu mat saja, baru membaca banyak ada sedikit juga manfaatnya.
sedikit juga faedahnya. Tapi wiritan tadi menjadi luar biasa karena terus dibaca walaupun sedikit. Ya wiritan sedikit saja. Bila turun pada rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah la hawla wala quwwata illa billah. Apabila hajanya turun pada rumah, itu dibacanya wiritan juga. Tapi memang bahanu baca, bahanu kata kurang juga. Pancarannya tuh, auranya tuh kurang. Tapi ketika dia sudah jadi darah daging, amun orang tuh sudah jadi darah daging, ada mau tertinggal nanti baca wirid, nah itu berarti akan merasakan manfaat wirid. Dan wirid itu macam-macam. Ada pelancar rezeki, ada wirid itu fungsinya, manfaatnya hati tenang. Ada manfaatnya terjaga daripada mara bahaya. Itu macam-macam wirid. Ada yang mempertebal keimanannya. Ada yang wirid itu selalu dia mengingatkan kepada Allah. Jadi macam-macam wirid. Manfaatnya tuh. Kurang hendak berbuat jahat harus sampai. Wirid sebabnya. Maksudnya itu yang menjaga akan kita. Ada kan kita rancak mendengar Habib Saleh Rutan Yasin masih hidup di Palu, Sulawesi Selatan itu, Sulawesi Tengah kan. Nah di Palu, waktu dulu kejadian kerusuhan, di mana orang-orang yang beragama Islam dibantai, disiksa, perempuan itu dilecehkan, diarak di tengah-tengah jalan dilecehkan, lelakiannya dibunuh, disiksa. Tapi ketika ingin menyerang pondoknya Habib Saleh Rutan, itu memang ngepok banyak benar orangnya. Beratus bisa ribuan. Nama ngopongnya bukan ekstremis, bukan orang-orang kafir. Nah hendak menghabisi Islam di Palu. Sedangkan sidin hanya 40 orang, kurang lebihnya di dalam pondok. Ayo maka awalnya beringat sabar tanam menyerang ngopongnya. Cuman sidin amalan nggak ada tertinggal ratib hadat. Dan makanya gelarnya Habib Saleh Rotan, sidin nggak ada tertinggal paikat. Paikat itu kan bahasa kitanya rotan, bahasa Indonesianya, bahasa Banjarnya paikat, kayak tongkat tenang. Tapi paling panjangnya semeter, itu sidin nggak ada pisah. Nah, karena sidin itu setiap membaca ratib hadat ada pisah lawan rotan tadi, sehingga rotan tadi mampu menjaga beliau dan 40 santrinya dari serangan orang-orang ingin membunuh beliau. Nah, itu manfaatnya apa? Selalu dibaca wirid. Ini kan orang ini masing-masing wiridan kayak kita makanan ya. Ada yang kata itu baca dalail dia malakannya. Yang lain sedikit saja, tapi dalailnya tatap. Ada yang kata itu baca burda, ada yang kata itu baca maulid, ada yang kata itu baca istighfar. Masing-masing orang itu punya wiridan, tapi jangan ditinggal wirid tong-tong sembahyang. Ini mbak, assalamualaikum, melipat ke sajadah, ada wirid. Ujar Habib Rahman Segap, apa orang ada wirid sembahyang? Mana lahu wirdun, bahwa kirdun. Orang yang sembahyang ada wirid sama lawan warik. Kenapa jadi pada warik? Itiha mereka beri pisang, beri kacang, lebihnya kita. Artinya apa? Manusia ini dapat nikmat banyak. Ya tuh, dengan umat Allah, ya tuh, ada berwirid. Kata laluan dengan Allah ini. Jadi sembahyang itu berwirid. Paling ganda ayat kursi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33.
Allahumma inna alika wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Tapi nang santai aja bacanya lah. Wirid itu santai aja, jangan bentar-bentar. Tonton. Umatnya 33. Sekali ketik 3, 4 nyata. Lu lekas tundong. Babigi, bahuruk, babigi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, capat juga tapi karena hurufnya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sampai hijau itu 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia malaikat catat harus malaikat. Oh, lambar, apa dicatat kan malaikat? Tahu mencatatnya. Bingung malaikat. Anda pada dicatat kata yang di tasbih. Dicatat, nah bilang dicatat, lakbar. Ini malah bingung malaikatnya. Gara-gara bermirip kucing hancapan. Tadi datang kita di sini bencet kita yang orang jauh. Wa tikrari wa fi'li kulli warada minna di waqtin yakhussuhu. Nah, jadi orang yang terus-menerus berwirid tadi dan diulang-ulangnya, artinya setiap hari digawinya. Umpama kada terbaca siang malam dibacanya. Siang kada terbaca, malam dibacanya. Misalnya baca Quran, salam bersehari aja. Sehari salam bar, malam siang salam bar doang dibacanya. Tuhannya ngiritan. Karena hanya merasakan setelah dia benar-benar istiqomah, benar-benar menjaga bacaan Qurannya tadi. Mungkin sudah setahun kah, 2 tahun kah, hanya merasakan manfaatnya. Manfaat wirid yang dibacanya tadi. Menang sekali 2 kali aja belum lagi merasakan sedikit. Jadi baru tangan lampu tuh 5 watt aja. Tapi makin dibacanya terus, makin istiqomah, makin banyak 5 watt, 7 watt, 9 watt, 10 watt, 15 watt, 20 watt sampai tarang benar. Itu manfaat wirid. Jangan ditinggal-tinggal wirid setelah sholat. Fa'illam takun mimma yastagribu jami'a sa'ati lain wa nahar Iwadha'ifil khairat faj'al laka awradan tuwadhibu alaiha di awqatin makhsusah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah husnul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa al-amilina sayyi'atina warhamna wa fighfar. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbula wa rizqan wasi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa 'ilmin la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.